Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku, murid-muridku, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat datang di Daring Bahasa Indonesia hari ini. Nah, jadi kali ini minggu lalu kita sudah melakukan ulangan dan kita kali ini akan membuka lembaran materi baru. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Pak Heru akan menjelaskan tentang materi baru yaitu yang berjudul tentang teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Jadi kalian pasti belum pernah mendengarnya. Mungkin ada yang sudah mendengar dan mungkin belum ada, masih familiar ya, belum tahu juga gitu. Oke, jadi mari kita lanjutkan saja materinya. Oke, yang pertama, nah ini ada pengertiannya. Jadi apa itu teks eksposisi? Jadi teks eksposisi adalah suatu teks yang berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi secara jelas dan padat. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama itu secara umum, yang kedua ini menurut ahli. Jadi Pak Heru mengambil satu ahli bahasa. Jadi teks eksposisi adalah karangan yang bercorak paparan yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang banyak hal kepada pembaca. Jadi di sini karangan yang bercorak paparan, jadi memaparkan. Jadi yang atas, pengertian atas ini memaparkan ya. Jadi sama memaparkan apa? Jadi bisa banyak hal informasi. Di sini menjelaskan informasi ya, jadi banyak hal secara jelas dan padat. Jadi teksnya itu tidak seperti teks berita yang panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini teks eksposisi lebih padat dan jelas gitu. Oke, next. Oke, berikutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Di sini ada teks eksposisi berita. Jadi berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jadi apa namanya, dalam teks eksposisi itu ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada berita. Walaupun di sini teks berita, tapi kalau dia merupakan teks eksposisi itu dia lebih padat dan lebih jelas seperti itu. Oke, berikutnya ada eksposisi ilustrasi. Untuk eksposisi ilustrasi itu adalah suatu jenis paragraf yang memaparkan informasi atau pembahasan-pembahasan suatu topik dengan metode menampilkan gambar atau penjelasan yang simpel terkait sebuah topik dengan topik yang lainnya yang memiliki persamaan baik sifat atau kemiripan dalam suatu hal tertentu. Nah, nanti Pak Heru ada tugas, jadi tugasnya nanti masih nanti. Nanti ini juga terkait dengan jenis-jenisnya tugasnya. Oke, jadi lebih jelasnya untuk teks eksposisi ilustrasi ini, misal kita teksnya ini bercorak menggambarkan suatu topik ya. Jadi ada gambaran yang jelas. Misal contohnya di situ teks membangun keluarga seperti membangun pondasi dalam tim sepak bola, misal seperti itu. Nah, di situ ada penggambaran pondasi. Pondasi itu kan berkaitan dengan bangunan ya kan yang kokoh gitu. Nah, itu ada menggambarkan hal seperti itu. Jadi isinya seperti itu. Berikutnya ada teks eksposisi proses, adalah langkah-langkah atau cara. Di sini hampir sama seperti membuat teks prosedur. Ya, langkah-langkah membuat TikTok misal seperti itu, atau langkah-langkah membuat makanan, atau langkah-langkah menyetrika atau dan mencuci piring. Nah, itu bisa kita buat teks eksposisi atau teks eksposisi proses. Oke, berikutnya ada teks eksposisi laporan. Jadi ya, jenis dari paragraf eksposisi yang menjelaskan laporan dari suatu peristiwa atau dari suatu penelitian yang ditentukan. Jadi ada laporan. Jadi kita ini berkaitan dengan kegiatan juga bisa. Kita kalian buat teks eksposisinya melaporkan ya. Lalu ada yang berikutnya teks eksposisi perbandingan. Nah, jenis paragraf eksposisi yang ide atau gagasan utama dikemukakan dengan cara memberikan perbandingan atau membandingkan dengan suatu hal yang berbeda atau sama. Misal
Contohnya sebentar. Oke, jadi teks eksposisi itu banyak jenisnya. Salah satunya aja teks eksposisi perbandingan. Jadi di sini ada yang dibandingkan teks eksposisinya. Jadi gagasan ada yang dikemukakan. Nah, misal contohnya itu banyak sebenarnya. Oh ya, jadi membandingkan tentang pemain bola misal contohnya. Jadi ada Messi dan Ronaldo misal contoh itu. SD dan MI. Jadi dalam teks eksposisi perbandingan ini eh topiknya ini sama. Jadi berkaitan dengan topik yang sama gitu ya. Lalu ada teks eksposisi pertentangan, ialah suatu jenis paragraf atau karangan yang memuat tentang hal pertentangan berkaitan suatu hal dengan hal yang lain. Jadi di sini ada yang ditentang. Contohnya misal bulu tangkis dan minton atau enggak bulu tangkis dan tenis meja itu hal bentuknya sama tapi berbeda gitu ya. Jadi dalam segi perbedaannya itu ada gitu. Itu masuknya pertentangan. Lalu ada teks eksposisi definisi, itu adalah jenis paragraf eksposisi yang hanya menjelaskan pengertian atau definisi pada suatu topik tertentu secara mendalam. Jadi mendefinisikan secara mendalam. Oke, next. Nah, ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Lalu yang kedua ada gaya informasi yang mengajak gitu. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Jadi di situ ada yang dijelaskan. Terus bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Jadi fakta ini untuk bahan kita mengarang atau beropini tentang itu tadi ya. Misal membuat teksnya itu tadi berdasarkan fakta. Singkat, padat, dan akurat. Jadi di sini teks eksposisi itu tidak panjang, jadi lebih singkat. Lalu menyampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Jadi dalam teks eksposisi ini bahasanya baku yang kita gunakan sesuai dengan KBBI, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu tak memihak yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Jadi di sini bersifat objektif ya. Dapat diterima orang banyak lah teksnya itu. Terus paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang askadimega. Apa sih itu askadimega? Jadi askadimega itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Jadi ini untuk 5W1H-nya di bahasa Indonesia itu namanya askadimega. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang 5W1H, tapi itu untuk bahasa Inggris ya, karena what, when, where, who, how itu ya. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia namanya askadimega gitu. Dia udah tahu ya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu namanya askadimega. Nah, untuk struktur teks eksposisi itu ada 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Kita sering menyebutnya tesis. Lalu ada argumentasi. Yang terakhir ada penegasan ulang atau pendapat, reiteration gitu. Bahasa Inggrisnya reiteration gitu. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya Pak Heru agak kurang ya. Jadi karena Pak Heru bisanya cuma bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, jadi lebih medok gitu. Oke, bagian teks yang berisikan yang pertama ya. Jadi itu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tadi ya, tesis penulis. Jadi di sini pendapat kalian
bagian pembuka, pendapat kalian tentang apa ya, tentang topik yang kalian bahas itu. Lalu ada argumentasi, bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Jadi di sini kalian setuju atau tidak setujunya tentang topik yang kalian bahas atau hal yang sedang kalian bahas itu. Argumentasi ini juga berisi tentang argumen kalian. Ya, jadi baik mau kalian menolak atau menerima itu ya, memperkuat. Lalu yang berikutnya yang terakhir ada itu tadi ya, penegasan ulang. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Jadi ini seperti simpulannya dari awal sampai akhir, ditegaskan lagi dan dijelaskan lebih jelas, lebih padat gitu. Oke, berikutnya untuk kebahasaan teks eksposisi. Jadi menggunakan pronomina dan nomina. Jadi apa sih itu pronomina? Nomina itu kata benda. Lah, sedangkan kalau pronomina susu, Pak. Salah itu bukan. Itu promina itu. Kalau pronomina itu kata ganti benda. Ini bersifat misal kata benda ini pronomina kita gunakan untuk kata ganti orang ya. Itu misal contohnya dia, iya, terus kamu, mereka, kita. Nah, itu kita gitu. Jadi itu namanya pronomina gitu. Oke, berikutnya ada memakai konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Jadi dalam teks eksposisi itu menggunakan kata hubung. Misal seperti lalu, sehingga, sambil, ketika, dan akhirnya dan sebagainya. Yang jelas banyak sekali itu ya untuk konjungsi ini. Bisa kalian cari sendiri konjungsi di internet, tinggal tanya ke Google ya. Oke Google, contoh-contoh konjungsi, misal seperti itu. Nanti kalian keluar semua jenisnya. Oke, berikutnya memakai kata leksikal tertentu. Jadi kata leksikal ini kata yang mengacu pada kamus. Ya. Verba itu kata kerja gitu. Baik bentuk dasar seperti naik, turun, pergi itu kata kerja. Naik itu kan kerja kan. Ada tindak, ada iya kata kerja ya tindakannya. Turun, pergi. Dan kata kerja ini sebenarnya dibagi lagi, ada verba kata kerja pasif dan kata kerja aktif gitu ya. Kalau kata kerja pasif itu awalannya biasanya me. Lalu terus ada adjektiva atau kata sifat, cantik, ganteng, rajin. Terus ada adverbia atau kata keterangan. Seperti rumah, siang, hari gitu. Motor itu keterangan benda gitu, keterangan tempat itu bisa. Oke, next. Ini mohon maaf ya anak-anakku, kalau misal ada noise suara-suara guru yang lain gitu. Oke, jadi mohon maaf kalau mungkin nanti ada suara-suara sedikit-sedikit mengganggu, jadi maklumi karena ini Pak Heru sedang di ruang untuk daring, jadi tidak cuma Pak Heru yang lagi daring, tapi juga guru-guru kalian juga melakukan daring gitu. Nah, berikutnya ada analisis teks eksposisi. Nah, ini yang menurut Pak Heru harus kalian perhatikan lebih penting karena untuk kelas 10 ini masih kurang paham. Biasanya kalau dalam pelajaran Pak Heru dalam bahasa Indonesia itu kalian harus bisa menganalisis ya, karena ini tingkatannya udah tidak seperti SMP lagi. Jadi kalian harus bisa menganalisis, kalian bisa mengamati, kalian bisa membuat gitu. Jadi tahapannya sangat banyak gitu. Oke, untuk analisis teks eksposisi kalian bisa menganalisis tentang kesesuaian topiknya, terus keterkaitan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Gagasan pokok itu apa sih dan gagasan penjelas itu apa sih gitu. Silakan nanti kalian cari. Ini sudah kelas SMP, materi SMP ini gagasan pokok dan gagasan penjelas ini nggak perlu baru jelaskan lagi. Nah, itu ada keterkaitannya antara gagasan pokok dan gagasan penjelas gitu. Nah, lalu kalau misal tidak sesuai, berarti kita tulis tidak sesuai topik. Gitu. Topiknya tidak sesuai. Terus struktur teks. Jadi meliputi struktur teksnya itu sendiri. Tesis, argumentasi, terus ada tadi ya bagian penutup itu atau penegasan ulang.
Lalu yang berikutnya diksi. Ini meliputi pilihan kata yang tepat agar teks menjadi padu. Jadi kita bisa menganalisis teks eksposisinya tentang diksi. Diksi itu pilihan kata. Lalu berikutnya ada keefektifan kalimat melalui penggunaan kalimat yang logis, baku, nalar, komunikatif dan efektif gitu. Jadi kita bisa lihat ini bahasanya logis nggak antara topiknya ini sesuai atau belum. Baku, misal ini di sini kok ada kata enggak, berarti oh di situ tidak ada kata baku. Dan di situ ada apa namanya? Di dalamnya pasti kalau tidak baku itu kalian beri contoh, misal enggak gitu. Terus berikutnya mekanis meliputi kaidah kebahasaannya. Kalian bisa menganalisis meliputi kaidah kebahasaan tadi ya, misal seperti ini contohnya penggunaan pronomina, konjungsi, kata leksikal dan sebagainya. Oke, berikutnya ini kita bisa lihat contohnya, akan baru beri kasih contoh. Nah, di sini ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di sini tesis, ada argumentasi, terus ada penegasan ulang. Nah, jadi singkat teks eksposisi itu cuman singkat seperti ini. Oke, terus berikutnya. Oke, berikutnya ini contohnya penegasan ulang. Ini bisa kalian baca dan bisa kalian cari contohnya sendiri nanti di internet. Nah, oke, mungkin sampai sini dulu untuk materi teks eksposisi. Jadi misal nanti kalian belum paham bisa tanya ke Pak Heru gitu. Nah, lalu silakan. Jadi ini baik untuk kelas 10 keperawatan ataupun kelas 10 farmasi yang merasa belum mengerjakan tugasnya yang lalu-lalu, tugas-tugas Pak Heru yang lalu-lalu, silakan cek @mudu kalian. Jadi kalian cek ya. Kalian lihat, kalian scroll ke bawah dan kalian baca. Jangan menjadi generasi malas membaca. Jadi kalian itu kelemahan kalian adalah malas membaca gitu kan. Jadi ada keterangan apa cuman terus kalian isi, akhirnya salah gitu loh. Kalian tidak perhatikan dengan seksama gitu. Silakan nanti kalian yang belum merasa, jadi Pak Heru nggak mau ngasih nunjuk ini kamu belum gitu. Kalian yang jadi budaya kan kalian tuh belajar gitu kan. Masa-masa SMA itu masa-masa belajar. Dulu waktu Pak Heru masih SMA kuliah SMA itu Pak Heru butuh sekali yang namanya nilai gitu kan, butuh sekali namanya guru gitu. Jadi Pak Heru bukannya Pak Heru yang ngobrai kalian, tapi kalian yang ngobrai Pak Heru harusnya gitu. Jadi kalian tanya itu bisa. Kemarin ada yang sudah tanya ke Pak Heru gitu. Tapi silakan ini Pak Heru kasih instruksi dulu. Coba silakan kalian kalau yang merasa belum mengerjakan, silakan kalian cek @mudu kalian itu di situ ada tugasnya dan belum hilang. Nah, lalu setelah kalian sudah kerjakan, bagaimana Pak? Kan itu waktunya mengerjakan belum selesai. Silakan kalian tulis di buku, lalu kalian kirim via email. Nanti Pak Heru berikan emailnya Pak Heru. Seperti itu. Kalau enggak nanti bisa kalian kirim via pesan di @mudu. Itu nanti kalian klik bagian tool itu pesan, langsung kalian tambahkan terus ketik namanya Pak Heru. Di situ nanti muncul ya, namanya Pak Heru nanti bisa muncul, kalian klik terus kirim pesan gitu. Sangat mudah sekali. Oke, sekian dari Pak Heru, mohon maaf jika ada salah kata untuk pembelajaran kali ini. Pak Heru minta maaf. Dan misal ada tadi ada noise, ada suara-suara ketawa, ada suara-suara guru kalian juga Pak Heru minta maaf gitu. Oke, nanti materinya Pak Heru share, nanti bisa kalian download dan video ini bisa kalian tonton sebagai video penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin, makan makanan yang sehat, jangan begadang, kerjakan tugas kalian. Terus kalau misal kalian belum paham, silakan bertanya kepada guru kalian karena guru kalian pasti kalau kalian bertanya dengan baik, sopan pasti akan dijawab dan akan dijelaskan dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yurahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close the door.